Setiap hari 360 ruas tulang kita ini, jari jemari, pergelangan tangan, siku, engsel tangan atas, kemudian setiap tulang-tulang di rusuk kita, tulang punggung yang kalau ditekan bisa bunyi. Nah, itu yang bunyi apanya? Ruas-ruasnya. Itu semuanya tiap hari harus disodakoi. Terus Rasulullah mengatakan apa? Ucapan tasbih sodakoh. Menyingkirkan gangguan dari jalan, sodako. Ngambil kotoran untuk dimasukkan ke tempat sampah, sodako. Kemudian amar ma'ruf, sodako. Nahi munkar, sodako. Kalimat yang baik, sodako. Jadi untuk membayar yang 360 ini tiap hari. Kemudian Rasul mengatakan, wa yajzi'u dzalika, dan itu semua 360 ruas yang perlu disodakoi, itu terbayar lunas biraka'atai duha, dengan 2 rakaat di waktu duha. Maka dikatakan di sini kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang kamu lakukan, dan kalimat ma'ruf di sini isim nakirah. Isim nakirah itu tidak terbatas. Apapun bentuk ma'rufnya, apapun bentuk kebaikannya. Jadi apapun bentuknya, itu maka yang baik-baik itu adalah dianggap apa? Sodako. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Senyummu ketika kamu ketemu dengan saudaramu itu bernilai apa? Sodako. Sekarang hadis yang ke-26. An Abi Dzarrin. Abu Dzar siapa ini? Al-Ghifari. An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan meremehkan apa? Kebaikan sekecil apapun. Kebaikan kecil itu apa? Antum lihat di depan antum sekarang. Karpet yang antum duduk depannya lihat. Ada kotoran kecil-kecil enggak? Seperti ini contohnya. Ini antum ambil, antum masukin kantong. Kemudian nanti ketika antum keluar, antum masukkan ke tempat sampah, itu kebaikan yang tidak boleh diremehkan. Boleh jadi dengan kotoran yang antum ambil itu, dengan itu yang Allah terima dan Allah masukkan antum ke surga dan diselamatkan dari neraka. Tidak boleh diremehkan kebaikan sekecil apapun. Di jalan raya, ada batu kecil kerikil yang antum khawatir melukai orang Islam. Antum ambil itu batu, dibuang. Antum lihat ada sampah kecil yang terbuang di pinggir jalan, tidak dibuang pada tempatnya, antum ambil. Boleh jadi dengan itu Allah masukkan antum ke dalam surga. Ada orang tua yang mau nyebrang, tapi tidak bisa nyebrang, takut maju mundur, antum pegang tangannya. Antum antarkan dia sampai seberang jalan. Boleh jadi dengan itu Allah masukkan antum ke dalam surga. Ada seorang miskin yang butuh makanan, antum kasih dia makanan barang duit 5 sampai 10 ribu. Dengan yang kecil itu boleh jadi Allah memasukkan antum ke dalam surga. Subhanallah. Nah, maka Rasulullah mengingatkan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, jangan. Karena biasanya kalau kecil justru ikhlasnya besar. Betul enggak? Kalau amalannya besar, terkadang kita butuh pengakuan. Kan? Butuh apa? Pengakuan. Bahkan ada cerita. Sedekah, ya saya tidak perlu ceritakan bentuknya ya. Nanti khawatir menyinggung seseorang. Tapi mudah-mudahan jadi pelajaran. Ternyata tidak ditulis oleh panitia. Diambil, dibawa pulang. Serius ini. Dan saya tidak nyalain orangnya.
Boleh jadi memang yang salah panitia. Kenapa yang lain ditulis, beliau tidak ditulis? Kalau tidak ditulis semua. Kecuali itu keinginan beliau, kan begitu. Jadi yo jangan ngenyek. Wah, ndak ikhlas. Sudah sodako kok diambil dibawa pulang. Loh, kenapa antum nyalain dia, ndak nyalain panitia? Oh, panitia kan khilaf. Loh, kenapa kalau khilaf dibuat panitia tidak dibuat dia? Kenapa kalau panitia salah dibilang khilaf? Sementara beliau yang salah kenapa tidak dibilang khilaf? Nah ini loh, kita ini kadang-kadang tidak adil. Iya, paham ya? Walau an talqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kebaikan yang kamu lakukan itu sekedar ketemu dengan temanmu dengan wajah yang ceria. Dan ini yang insya Allah ana coba istiqomahkan. Ketemu siapapun, ahlan wa sahlan, bagaimana kabarnya, pegang badannya, peluk, doain. Kenapa? Karena amal yang lain tidak bisa saya amalkan. Mudah-mudahan dengan yang ini Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Kalau ketemu orang bagaimana wajahnya? Yang ceria, yang menyenangkan. Dan itu yang saya tekankan untuk teman-teman di Masjid Darussalam ini. Kalau ada tamu datang, walaupun mungkin pakaiannya tidak seperti pakaianmu, walaupun mungkin tata cara sholatnya tidak seperti tata cara sholatmu, walaupun mungkin kalau perempuan jilbabnya masih kurang rapi, pakaiannya kurang nutup aurat, sambut dengan senyuman hangat. Kalau perlu tanya, perlu sejadah enggak? Perlu saya ambilkan sabun enggak? Perlu saya ambilkan minuman enggak? Kalau perlu begitu. Ah, ini yang kita cari, orang Islam yang ramah dengan saudaranya. Orang Islam yang hangat dengan saudaranya. Bukan orang masuk masjid, ini pandangannya kayak pandangan Intel Pol. Dilihat dulu, jidat hitam enggak? Wah, satu tanda berkurang, enggak hitam jidatnya. Turun dikit, tes. Kumis ditipisin enggak? Wih, kumisnya tebal. Wah, enggak sunnah yang kedua ini. Turun lagi, tes. Jenggotnya, jenggot hilang. 3 poin. Turun lagi, seret. Wah, ini poin pamungkas ini. Celananya panjang melewati mata kaki. Akhirnya ketika orangnya sholat, kita pandang begini. Kamu sholat tapi tidak ngerti sunnah. Ini repot kalau model begini ya. Dan kita perlu hati-hati hadirin, perlu hati-hati. Apa hati-hatinya? Kalau kita ini dengan apapun yang kita lakukan merasa lebih baik dari orang lain, dicoret sama Allah sudah. Dicoret sama Allah sudah. Ngaji, akhirnya menganggap pengajian kita lebih baik dibanding pengajian yang lain. Dicoret. Sholat karena mungkin durasi waktunya lebih panjang. Sholatku lebih baik dibanding kamu. Kamu 23 cuma 7. Saya 30 menit. Nganggap kita lebih baik. Dicoret sama Allah. Apalagi? Karena menganggap dirinya lebih tauhid. Yang lainnya masih belum sempurna tauhidnya. Kemudian menganggap, kita ini yang ahlu tauhid. Menganggap diri lebih baik gara-gara pengajiannya, gara-gara ilmunya, gara-gara ibadahnya. Apa yang terjadi? Ibadah kita tercoret. Karena ibadah itu bukan untuk menjadikan kita tinggi di hadapan manusia, tapi justru untuk menjadikan kita semakin tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah ceria. Hadis yang ke-27. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum ikutin salawatnya, ini keutamaan besar di bulan Ramadan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabakhta maraqatan, apabila kamu memasak daging. Jadi maraqah itu kuah daging. Kalau bahasa kita mungkin gulai, semur, pokok sop daging, atau bahasanya kaldu. Kalau rawon iklan lagi nanti, katanya tidak boleh iklan. Fa'akthir ma'aha, perbanyak kuahnya. Perbanyak apa? Kuahnya.
wa ta'ahad jiranaka, dan kemudian kamu lihat tetanggamu mana yang perlu dikasih, mana yang perlu dibagi. Bagikan kepada tetanggamu. Nah tapi ya jangan kuah tok, ya tambahi kentang lah apa gitu kan. Ya mosok betul-betul kuah. Ya dengan kuah itu antum modifikasi, ditambahi sayur, jadi sop sayur. Kentang, kasih seledri, kasih daun seledri, kasih wortel, kasih minimal ada makaroninya. Kan sesuatu yang murah-murah itu ya. Yang bisa kita dapatkan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Nah, lihat Islam ini. Ngajarin kita untuk peka dan peduli kepada tetangga kita. Ada satu yang banyak kita ini lalai. Begini. Ana akan ceritakan kepada antum beratnya jadi orang kaya sama percis seperti beratnya jadi orang miskin papa. Karena dua-duanya apa? Ujian. Maka tidak adil kalau kemudian ujian kaya itu lebih mudah dibanding ujian miskin. Atau diuji dengan miskin lebih mudah dibanding diuji dengan, itu Allah tidak adil. Maka pasti sama. Bagaimana beratnya ujian jadi orang kaya? Harus tahu mana tetangganya yang perlu dia bantu, sehingga kalau ada tetangganya yang tidak dia bantu dalam keadaan dia punya uang untuk bantu, maka dia berdosa besar. Terus orang kaya ngomong begini, loh lah dia ndak ngomong, ndak minta sama saya, lah ndak datang ke rumah, mana saya tahu. Kewajibanmu untuk tahu tanpa dia minta, berat ndak? Berat ndak? Berat. Berat. Sampai Rasul katakan apa? La yu'minu, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Man bata syab'ana wajaruhu ja'i'. Tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan perutnya kekenyangan, sementara tetangganya apa? Kelaparan. Ya Allah. Maka begitu. Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka akhrajahuma Muslim. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, apabila kamu memasak daging, maka apa? Perbanyaklah kuahnya. Kemudian perhatikan para tetanggamu. Artinya perhatikan apa? Cek siapa yang di rumahnya tidak ada makanan, maka berikan. Hadis yang ke-28. Ini penting buat kita. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ardahu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa menghilangkan satu kesusahan di antara kesusahannya orang yang beriman, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan darinya satu kesusahan kelak di hari kiamat. Tidak sebanding hadirin. Kesulitan di hari kiamat itu jauh lebih menyesakkan kita dibanding kesusahan dunia. Kalau ada teman kita yang anaknya banyak, kita lihat pekerjaannya biasa saja, bahagiakan dia, kasih hadiah, kasih uang, kasih semua yang Anda bisa kasih sama dia. Iya, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kesulitan Anda kelak di hari kiamat. Maka saya mesti ngomong, kalau ada orang kaya itu keutamaan yang Allah kasih buat dia, yang tidak Allah kasih buat semua orang, ya. Maka kalau ada orang kaya sampai tidak masuk surga dengan kekayaannya, itu kok rasanya keterlaluan. Allah kasih fasilitas buat Anda. Anda tahu tidak, dalam tanda kutip sahabat Nabi iri dalam artian ghibtah, iri yang baik.
Suatu hari orang-orang miskin di kalangan para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Orang kaya kalau mati pahalanya besar ya Rasul. Enak orang kaya kalau mati pahalanya besar. Lihat, irinya bukan pada hartanya, tapi pada apa? Pahalanya. Maka antum sekarang lihat, ini Al-Habib Muhammad bin Anis bin Sahab yang menceritakan. Beliau bilang kalau kamu lihat orang kaya yang rajin sodako, maka kamu bisa ngelihat hatimu di mana dari bentuk pertanyaanmu. Sekali lagi ya, kalau ngelihat orang kaya yang rajin sodako, maka kamu bisa melihat hatimu itu hati dunia atau hati akhirat dengan pertanyaan yang muncul saat itu. Kalau pertanyaanmu, kaya sekali, dapat dari mana itu uang seperti itu? Maka kamu duniawi. Karena yang kita pikirkan hartanya. Tapi kalau pertanyaan kita, ya Allah, enak sekali dia bisa sodakoh ya Allah. Kepingin aku seperti dia ya Allah. Yang bikin antum risau bukan kayanya tapi sodakohnya. Maka antum ukhrawi.